Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi ya di kuliah online kita tentang mata kuliah pengembangan koleksi. Kalau kemarin kita sudah belajar jenis-jenis koleksi apa saja yang bisa diadakan ya diberikan oleh perpustakaan ya. Ini kemarin bahan-bahannya apa saja. Pada kali ini kita coba untuk melihat tentang ruang lingkupnya ya, ruang lingkup kegiatan pengembangan koleksi. Nah, kalau kaitannya dengan apa namanya perpustakaan sekolah begitu, itu rasio buku bacaan yang mengarah kepada ke siswa itu adalah satu siswa itu 10 judul untuk SD, 12 judul untuk SMP, dan 14 judul untuk SMA, serta 12 judul untuk SMK. Ini adalah apa namanya rasio yang mungkin saja bisa disediakan oleh perpustakaan sekolah itu. Nah, eh, di 10 SD itu rasionya satu siswa itu ada koleksi sekitar 10 judul. Nah, kalau di SMP itu satu siswa itu ada 12 judul. Di SMA itu satu siswa itu 14 judul, dari SMK satu siswa itu 20 judul. Maksudnya apa? Ya, satu siswa itu rasionya paling tidak perpustakaan itu punya buku sebanyak 12 judul, sebanyak 10 judul ya, tergantung tingkat sekolah itu. Apakah SD, SMP ataupun SMA. SMK malah terbanyak ya 20 judul untuk satu siswanya. Lah, pengembangan ini dilakukan secara bertahap dan paling lama harus dapat dipenuhi selama 5 tahun sejak berdirinya perpustakaan tersebut. Ini paling tidak, ini yang nggak bisa langsung serta-merta jadi dan ada sebanyak itu, tapi kita bisa melakukan pembelian secara bertahap. Mungkin tahun pertama sejak berdiri perpus itu kita membeli buku sebanyak 5 begitu. Kemudian sisanya itu berkelanjutan setiap tahun. Jadi ada pembelian begitu. Nah, walaupun rasio telah terpenuhi, koleksi perpustakaan harus selalu dikembangkan untuk menjaga kemutakhiran. Nah, ini yang kata pentingnya adalah bahwa ketika perpus itu secara rasio jumlah bukunya sudah memenuhi, tetapi kita sebagai pengelola juga harus berupaya untuk menambah koleksi. Tujuannya apa? Untuk menjaga kemutakhiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi eh, pengetahuan-pengetahuan itu kadang muncul di buku-buku yang terbaru ya. Hal-hal yang baru di bidang apapun itu ya, ilmu-ilmu atau perkembangan teknologi informasi itu terkadang baru muncul di buku-buku yang barusan diterbitkan. Jadi ide-ide, gagasan ataupun teori-teori itu akan selalu berkembang dengan munculnya buku-buku baru. Lah, ini saya coba ruang lingkup ya, gambarannya seperti apa. Ya. Jadi gambaran ruang lingkup pengembangan koleksi itu seperti apa? Ini ya, pengembangan ruang lingkupnya meliputi apa? Analisis masyarakat. Ya, ini adalah bisa juga disebut dengan tahapan ya. Pertama kita melakukan analisis masyarakat, itu kan. Butuhnya apa? Ya, koleksi apa saja yang diperlukan oleh pengguna kita, ya. Tentu masyarakatnya pasti berbeda di setiap tingkat perpustakaan, mulai dari itu perpustakaan sekolah, sekolahnya pun nanti SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK, aliyah begitu. Kalau di tingkat perguruan tinggi ya perguruan tinggi keagamaan sama perguruan tinggi umum itu berbeda koleksinya. Apalagi perguruan tinggi yang basisnya adalah eh, teknologi itu kan, teknik ya. Kan ada kampus-kampus teknik itu koleksinya juga berbeda. Nah, kita sebagai pengelola perpustakaan perlu melakukan analisis masyarakat itu. Ya.
Kemudian kebijakan pengembangan koleksi. Ya, ini harus diatur juga bagaimana SOP terkait dengan menganalisa tadi, SOP untuk pembelian ya, biaya itu dikeluarkan dari mana, itu kan. Itu harus tertuang dalam namanya SOP, Standard Operating Procedure atau TOR yang begitu. Anggarannya ya setiap tahun berapa begitu. Itu harus ada kebijakan. Nah, kebijakan ini tentunya diatur oleh pimpinan instansi. Pimpinan instansi. Kalau di tingkat sekolah ya kepala sekolah, waka, sama sama apa namanya pustakawan atau pengelola perpustakaan harus diajak rembuk urun rembuk ya anggarannya berapa kira-kira untuk pembelian tahun depan seperti itu. Kemudian ada alat bantu seleksi ya, ada alat bantu seleksi. Alat bantu seleksi itu macam-macam ya. Salah satunya adalah kita bisa pakai katalog, atau kita pakai internet untuk ngecek buku-buku terbitan terbaru itu apa saja, ya. Kemudian pengadaan bahan pustaka. Ini beberapa yang perlu pengadaan. Jadi ketika sudah diseleksi, sudah dilihat kebutuhan masyarakatnya, SOP-nya sudah ada, kita sudah pakai alat bantu untuk menyeleksi koleksi kita. Setelah itu diadakan ya pengadaan bahan pustaka. Setelah itu apa? Dilakukan evaluasi koleksi ya. Evaluasi koleksi. Evaluasi koleksi itu kira-kira dari koleksi yang sudah ada itu masih ada yang kurang nggak? Gitu. Ada yang terlewat atau tertukar atau koleksi kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu kan kadang-kadang terjadi ya. Dengan berbagai faktor. Ya. Itu perlu dilakukan evaluasi. Jadi kita check and recheck ya. Kemudian ada namanya stock outname. Stock outname itu kita melihat koleksi yang ada di rak begitu. Kita cek koleksi-koleksi yang kiranya tidak pernah terjangkau oleh mahasiswa atau koleksi-koleksi yang sering dipinjam oleh mahasiswa itu kita catat, kita berikan kebijakan tertentu dengan koleksi-koleksi seperti itu. Dan juga ketika stock outname itu kita juga melihat kode klasifikasinya sudah sesuai nggak dengan letak raknya. Kadang mahasiswa itu kalau ngembaliin buku setelah baca di tempat itu tidak sesuai dengan raknya. Kadang langsung ditaruh aja di rak tanpa memperhatikan nomor klasifikasi di rak itu. Nah, itu namanya pentingnya stock of name. Itu bagian dari pengembangan koleksi ya, pengembangan koleksi. Kemudian ketika stock of name itu ditemukan ada koleksi-koleksi yang rusak, maka disitulah kita perlu namanya pelestarian bahan pustaka. Kita lakukan preservasi, kita lakukan restorasi kalau perlu. Gitu. Kemudian penyiangan dan wedding, perbaikan itu. Ini adalah beberapa ruang lingkup kegiatan pengembangan koleksi ya. Oke. Ini ya, oke kita coba detailkan ya. Sekarang adalah yang diperlukan adalah pertama adalah alat seleksi atau pemilihan. Untuk mendukung proses pemilihan bahan perpustakaan secara baik, perlu dilakukan alat bantu seleksi. Antara lain adalah ini adalah alat bantu seleksi tadi ya saya bilang ya. Daftar judul buku, bibliografi, katalog, atau brosur penerbit, ya timbangan resensi buku, ya daftar terbitan berkala dan usulan dari siswa. Ini beberapa alat bantu seleksi. Jadi katalog itu hanya satu saja. Ternyata ada beberapa cara kita untuk membantu koleksi yang perlu kita beli, ya mulai judul buku, ya brosur dari penerbit ya. Penerbit itu kadang ini terutama penerbit besar ya. Penerbit itu punya katalog sendiri terbitan dia yang pernah diterbitkan. Nah, itu bisa ditawarkan ke perpustakaan-perpustakaan. Siapa tahu perpustakaan itu mau beli buku, nah, begitu. Judul-judulnya apa, siapa pengarangnya, tahun berapa, gitu.
Kemudian resensi buku lah, resensi buku ini perlu juga. Kemudian daftar terbitan berkala. Terbitan berkala itu apa ya? Jurnal. Kalau sekarang kita sudah sepertinya tidak melanggan namanya jurnal cetak ya. Kita berlangganan kepada e-jurnal, electronic journal. Dan juga alat bantu seleksi selanjutnya adalah usulan dari siswa atau guru. Nah, tim seleksi untuk memperoleh koleksi bahan pustaka sesuai kebutuhan pemilihan bahan pustaka dilakukan oleh tim seleksi. Jadi ada tim seleksi terdiri dari unsur komite, ya, pustakawan, guru dan pengguna. Jadi ada tim seleksi. Jadi ini perlunya nanti ketika pembuatan SOP itu dijelaskan siapa sih tim seleksi gitu kan. Kalau di sekolah ya ada komite sekolah, pustakawan, guru, pengguna. Tim ini diketuai oleh kepala perpustakaan atau pengelola perpustakaan yang dibentuk oleh kepala perpustakaan. Jadi kepala perpus atau pustakawan itu tetap memegang kendali di dalam pengembangan koleksi atau pembelian koleksi. Ya. Kemudian kebijakan seleksi bahan pustaka dalam melaksanakan seleksi pemilihan bahan pustaka hendaknya berpedoman pada kebijakan tertulis. Lah ini pentingnya SOP tadi ya. SOP itu harus benar-benar ada begitu dan ini nanti akan jadi pijakan kita dalam pengembangan koleksi. Pembelian koleksi seperti apa, anggarannya berapa ya. Nah, kebijakan tertulis dalam kurun waktu tertentu selalu disempurnakan sesuai dengan perkembangan. Jadi SOP itu juga harus up to date ya. Terlebih berkaitan dengan realisasi anggaran ya. Berapa anggaran yang disediakan dan berapa realisasinya. Kurang nggak dalam setahun itu sekitar semisal 1 M, 1 M. Kurang nggak? Kalau kurang ya ditambah, minta tambah gitu. Kalau kalau masih sisa lah, kenapa kok sisa? Maka perlu ada eh, koordinasi terkait dengan pembelian koleksi. Nah, ada beberapa hal pokok dalam pengembangan koleksi yang perlu diperhatikan, yakni pertama dilakukan dengan cermat skala prioritas ya. Ini penting ya. Pembelian skala prioritas, asas manfaat dan efisiensi ya. Ini yang penting ya. Jadi tidak kita itu sebagai pengelola perpustakaan tidak serta-merta beli buku gitu tidak. Tapi harus punya landasan-landasan atau bahan pertimbangan. Yang pertama dibeli itu ya skala prioritas. Ya skala prioritas. Kalau kita membelikan buku gitu kan ke siswa kita atau ke mahasiswa kita, prioritasnya siapa? Apakah mahasiswa yang semester 1 atau mahasiswa yang sedang nulis skripsi? Nah, itu harus dikaji benar, dan dilihat asas manfaatnya, lebih bermanfaat mana. Ketika buku ini saya beli, saya sediakan di perpustakaan, ini lebih bermanfaat untuk anak-anak mahasiswa semester 1 atau semester 7 yang sedang nulis skripsi. Nah, dan juga efisiensinya, lebih efisien mana begitu. Ini perlu diperhatikan oleh pengelola perpustakaan. Nah, bahan perpustakaan dipilih yang paling mutakhir, ya, dipilih yang mutakhir. Jadi terbaru ya. Jangan beli sekarang tahun 2023, jangan beli buku yang masih tahun 2000-an. Itu belum, itu sudah ketinggalan zaman, itu tidak up to date. Ya, beli saja yang paling tidak ya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu ya masih boleh lah kita beli. Kemudian ketiga komponen cakupan subjek dan jenis koleksi hendaknya proporsional ya. Jadi cakupan subjek dan jenisnya itu harus proporsional, memenuhi kebutuhan dan memuaskan para pengguna. Jadi tidak boleh kita semua beli cetak gitu. Kita harus memikirkan tentang koleksi e-book ya. Kita perlu memikirkan koleksi tentang e-book. Ya, e-journal juga perlu. Dan kita perlu juga untuk membeli itu karena ini bagian terkait dengan komposisi ya, komposisi cakupan pembelian koleksi tadi ya. Kemudian dalam proses pengadaan bahan pustaka, pemilihan bahan merupakan kegiatan yang sangat penting. Nah, ini dilakukan oleh tim seleksi tadi ya.
tim seleksi yang berpegang teguh pada mana sih, sebentar ini kegeser ya. Ya, berpegang teguh pada kebijakan. Tim seleksi yang berpegang teguh pada kebijakan. Ya, dan alat bantu seleksi. Jadi, ketika ada kebijakan dan sudah ditentukan alat bantunya apa, itu harus dipegang ya, harus dijadikan panduan utama. Jangan sampai kita beli di luar dari alat bantu tadi yang sudah kita siapkan begitu. Lah, hasil seleksi ini kemudian dituangkan hasil seleksi dituangkan dalam daftar bahan perpustakaan hasil pemilihan tim seleksi. Ya, ini dicatat begitu, disimpan dan pengadaan bahan perpustakaan berpedoman pada daftar bahan perpustakaan seleksi. Jadi, ketika sudah dicatat lah, hasil catatan itu kemudian kita beli ya. Kita beli. Jangan sampai terjadi judul yang sudah ada dibeli ulang. Ini penting juga ya. Jangan sampai kita beli judul yang berulang-ulang. Padahal itu tingkat kebermanfaatannya atau tingkat kegunaannya jarang gitu. Nggak usah ya. Terutama kalau mau beli buku yang sering dipakai ya nggak apa-apa. Sering dipinjam atau sering dibaca. Itu kan kelihatan dari buku. Bukunya dari opaknya kelihatan. Kalau dari bentuk buku, kadang buku itu kalau sering dipinjam akan lebih lebih apa? Lebih tidak rapi begitu dan terlihat sangat kusut begitu. Nah, eh, oke, ada berbagai cara di dalam pengadaan bahan pustaka. Yang pertama adalah pembelian dapat dilakukan secara langsung maupun pemesanan kepada penerbit ya. Kita bisa beli langsung kepada penerbit Airlangga, penerbit Gramedia, ya, Biru ya kalau di kampus Biru itu punya menerbitkan berbagai macam buku ya karena relasinya sangat banyak dan terutama mahasiswa-mahasiswa KKN itu menerbitkan bukunya di print biru ya karena terkenal mudah dan cepat itu. Kemudian toko buku ya, toko buku bisa juga kita beli langsung ke toko buku boleh, boleh ya atau agen. Nah, baik pemesan secara tetap, standing order atau sesuai dengan kebutuhan. Ini eh, maksudnya adalah kita itu beli sesuai dengan apa yang dimiliki oleh toko buku itu atau penerbit itu semua begitu atau kita pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan ya ini seperti itu. Kemudian kedua, pengadaan itu bisa juga dilakukan dengan cara hadiah dari siswa yang telah tamat. Jadi ketika ini kondisinya di perpustakaan Fuad itu setiap mahasiswa lulus mereka menyerahkan hadiah begitu, mensodakohkan satu buku itu dari mahasiswa yang sudah selesai atau sudah lulus. Kemudian dari penerbit ataupun lembaga lain lah atau buku-buku yang sifatnya dana hibah ya buku-buku. Perpus Fuad itu banyak sekali buku hibah dari Timur Tengah gitu kan karena koneksi dari pimpinan itu sampai dengan Mesir, sampai dengan Irak, Iran, seperti itu. Jadi banyak buku hibah gitu. Kemudian penambahan melalui cara ini lebih ekonomis tapi sering tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kadang-kadang juga kadaluarsa. Ya, koleksinya sudah koleksi usang, koleksi yang 20 tahun yang lalu. Sedangkan perkembangan teknologi, perkembangan informasi sudah semakin cepat. Ini perlu diperhatikan lah. Oleh karena itu, perpustakaan harus selektif. Ya, selektif secara ketat agar tidak terjadi koleksi yang tertidur. Ya. Tidak termanfaatkan maksudnya seperti itu. Caranya adalah dengan memberikan daftar judul bahan perpustakaan yang diperlukan kepada calon pemberi hadiah. Nih, kira-kira nih kalau kamu membeli buku atau memberikan hadiah buku, ini nih kalau mau ngasih hadiah nih, judul-judul ini ya, topik-topik ini ya, subjek-subjek ini ya.
Itu bisa juga ya, bisa juga. Kemudian tukar menukar ini. Ya, caranya kita bisa mengadakan pengadaan koleksi. Yang ketiga adalah dengan cara tukar menukar. Ya, biasanya dilakukan perpustakaan atau lembaga. Nah, ini terkait tukar menukar, kita pusat UIN itu sudah MOU bekerjasama dengan perpustakaan UB. Ya, UB itu kita diberikan izin untuk akses koleksi mereka, ya, e-jurnal mereka. Ya. Kemudian mereka juga bisa akses koleksi tentang keagamaan di perpustakaan kita. Ini saling win-win solution, saling memberikan manfaat, ya, begitu. Untuk melakukan cara ini, perpustakaan harus mempunyai bahan perpustakaan yang dapat dipertukarkan, seperti terbitan perpustakaan atau diambil dari kursi yang jumlahnya berlebihan. Ya, kalau dulu ini masih sifatnya adalah masih masih koleksi cetak, jadi jumlahnya yang berlebih itu bisa dikasihkan. Tapi cuma sekarang kita eranya era online, jadi koleksi-koleksi yang kita sediakan di dalam repositori itu kita bisa berikan ya, kepada perpustakaan lain. Sifatnya bukan bukan diberikan untuk hak mereka, tapi kita berikan akses agar mereka bisa membaca, begitu. Kemudian titipan, ya. Keempat adalah titipan caranya, ya. Perpustakaan kadang memperoleh titipan bahan pustaka dari perorangan atau lembaga lain agar bisa dimanfaatkan dalam perpustakaan. Jadi titip lah, sifatnya titip. Ada orang atau lembaga itu yang titip bukunya, aku titip dong, begitu. Tak taruh sini, gitu kan. Ada itu, ya. Di perpustakaan UGM itu ada koleksi tentang Bung Hatta, tentang Wakil Soekarno, Bung Hatta itu ada koleksi tentang bola Bung Hatta. Itu titipan itu titipan. Dalam ini perusahaan hanya sekedar menjaga keberadaan koleksi tanpa memikul resiko. Ya, ya, perpustakaan bisa seperti itu, menjaga koleksi tentang siapa begitu. Kemudian kelima, terbitan sendiri. Ya, terbitan sendiri. Perpustakaan menghimpun semua bahan seperti majalah, buku, brosur, laporan yang diterbitkan oleh perpustakaan sekolah. Jadi seperti skripsi gitu kan. Itu skripsi itu ketika lulus ya dikasihkan ke perpus itu sebagai upaya untuk menambah koleksi. Perpustakaan apa? Kita perlu memberikan satu koleksi skripsi kita ke perpustakaan ya salah satunya untuk menambah koleksi perpus yang up to date begitu. Karena kajian-kajian skripsi itu kan kajian up to date terbaru di masanya begitu. Kemudian dokumen karya siswa atau guru ya. Jadi bisa juga para siswa, para mahasiswa itu memberikan hasil penelitiannya ke perpustakaan untuk menambah koleksi perpustakaan. Oke, itu ya itu terkait dengan ruang lingkup kegiatan pengembangan koleksi. Ya, kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.